Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi. Saudaraku, izin menjelaskan tanggapan dalam komentar video saya ya. Emang pernah ke akhirat, Pak? Di sana ada siapa saja? Maaf saudaraku, apa yang saya sampaikan di dalam video yang saudaraku tanggapi ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 85, surat Ali Imran ayat 19, surat Al-Anbiya ayat 98, surat As-Saffat ya, ayat 22 dan 23. Ini petunjuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah terakhir, utusan Allah yang terakhir yang membawa kitab suci Al-Quran diturunkan kepadanya dengan agama yang benar, agama yang diunggulkan atas semua agama yang ada di dunia, sementara agama di sisi Allah hanya Islam yang diridhoi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sekalipun orang musyrik membencinya, ini petunjuk dari Allah bahwa Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Qur'an, agama yang benar, yang diunggulkan atas semua agama. Nah, kita orang-orang Islam beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah dan hari akhir. Sekalipun kita belum pernah melihatnya. Ya, itu beriman kepada yang gaib. Sebagaimana tertulis juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 misalnya ya. Nah, ini saya bacakan ya. Saya takut lupa ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, sekalipun kita tidak melihatnya. Orang yang bertakwa ini nanti disiapkan oleh Allah surga. Innal mutaki nabi janati wa uyun. Orang yang bertakwa itu kata Allah tempatnya nanti di surga. Ya, ini semua yang saya sampaikan ini ada di dalam Al-Quran. Bukan omongan saya, bukan ide saya. Karena dasar kasih sayang antar sesama. Kalau melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menyembah Tuhan selain Allah, maka celaka nanti tersiksa di akhirat. Begitu saudaraku, sekalipun kita belum pernah ke akhirat. Di dalam ayat selanjutnya, allazina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum hum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib tadi kepada Allah, kita nggak bisa melihatnya, kepada hari akhir ya gitu kan, yang mendirikan sholat. Jadi orang beriman ini wajib hukumnya sholat, berinfak atas rezeki yang kita dapatkan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi kita yakin hidup akhirat. Nah, kalau nggak yakin, ya lihat aja, kita jangan menyesal nanti kan, ya, balasan dari Allah ketika hari kiamat, ya. Nah, ini ya. Jadi orang Islam ini beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi kita beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur gitu maksudnya ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah kata Allah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya Allah. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, begini saudaraku ya. Jadi orang yang beruntung itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir mengerjakan amal soleh. Sebagaimana semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Terlepas kita mau menerima atau tidak, itu kita punya pilihan. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Akan tetapi ingatlah, Nabi Muhammad diutus untuk memberi peringatan kepada seluruh manusia dan memberi kabar gembira. Di dalam surah Yasin 11 dijelaskan, innama tunziru manit taba'an zikro wa khosyarroh manabil ghaib fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau Muhammad aku utus, kata Allah, untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang mau diberi peringatan dari Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sekalipun mereka tidak melihatnya. Fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim. Dan kabar gembira bagi mereka yang mau diberi peringatan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatannya apa? Nah, itulah ayat-ayat diantaranya yang saya bacakan di dalam video sebelumnya. Bahwa sesiapapun yang menyembah selain Allah, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan surga bagi mereka dan akan ditempatkan ke dalam neraka. Ini bukan saya yang ngomong. Surah Al-Maidah ayat 72. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari angku, menolak dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatku, kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sekali lagi, ini bukan saya yang ngomong. Ayat Allah sebagai peringatan. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan barang siapa beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan kekal di dalamnya. Ini kabar gembiranya. Akan mendapatkan pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Allah janjikan. Sekali lagi, ini bukan pendapat saya, bukan ide saya, bukan maksud saya untuk menyinggung, tetapi karena rasa peduli dan kasih sayang, itulah tujuan Allah mengutus nabi-nabinya. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.